Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Arfi Azahra dari Prodi Ilmu Tanah Fakultas Pertanian dengan NPM 2214181049. Jadi di sini saya ingin membuat video resume mengenai PPKMB Universitas Lampung 2022. Di hari pertama yaitu materi pertama yang disampaikan oleh Bapak Polda terkait pasal-pasal kejahatan yang marak kali terjadi di Provinsi Lampung ini pada pasal 27 ayat 1. 2022 kurang lebih hampir 15 kasus kejahatan terkait kesusilaan yang dilaporkan, khususnya oleh kaum hawa. Ada juga yang dilakukan oleh laki-laki, namun lebih banyak di sini dilaporkan oleh perempuan, baik itu remaja, ibu-ibu maupun anak-anak, serta membahas tentang pornografi atau kejahatan pelanggaran kesusilaan yang harus kita antisipasi sampai kemudian pelanggaran hak cipta yang terkait bagaimana kejahatan e-commerce. Selanjutnya materi yang kedua yaitu membahas mengenai generasi muda, yaitu dikatakan sebagai berikut. Siapa generasi muda? Kalau menurut Undang-Undang Kepemudaan, yang disebut generasi muda adalah mereka yang sampai 30 tahun, tetapi yang di sini adalah mereka pelajar, mereka mahasiswa, mereka yang termasuk dalam pelajar maupun mahasiswa yang berusia mulai dari 16 tahun sampai 30 tahun. Selanjutnya materi yang ketiga tentang sosialisme dan nasionalisme. Buku dari Pak pertama diterjemahkan dan dikaji di seluruh perguruan tinggi ini dengan namanya kelompok Tabiriyah, dan juga menyinggung mengenai penjunjung tinggi kemanusiaan beragama. Selanjutnya pada hari kedua materi pertama menyampaikan divisi-divisi berdaulat maju, adil, dan makmur, dan dilanjuti dengan membahas tentang merdeka belajar dan bagaimana proses kampus merdeka belajar. Materi selanjutnya yaitu tentang langkah sukses di masa depan untuk meraih cita-cita bangsa, dan juga menyebutkan sebagai mahasiswa harus jujur dan sopan, terutama yang sedang berhadapan dengan dosen. Selanjutnya mengenai perguruan tinggi lagi tentang penanganan kekerasan seksual dan persoalan penanganan kekerasan. Materi keempat yaitu membahas tentang perkembangan kerjasama dan layanan internasional yang termasuk diantaranya internal untuk magang di luar negeri, serta membahas tentang perguruan tinggi di era revolusi 4.0. Dengan perkembangan era revolusi industri terjadi dalam menghadapi ketidakpastian tebakan apa arti dari teknologi. Selanjutnya materi pertama di hari ketiga membahas mengenai pengenalan dosen-dosen Unila. Yang pertama yaitu dekan akademik, yaitu Profesor Dr. Insinyur Purnomo. Selanjutnya mengenai pengenalan fasilitas yang ada di Fakultas Pertanian, yaitu seperti gazebo untuk meeting atau rapat, ruang kaca, musola, ruang agribisnis, dan gedung FP Unila serta lain sebagainya. Materi kedua membahas tentang pertemuan dengan dosen serta beberapa SKS yang didapat, yaitu pertemuan dengan dosen PA yang dilakukan sebanyak 3 kali. Materi yang ketiga yaitu tentang fasilitas seperti student center, yaitu pojok mahasiswa dan kegiatan mahasiswa, laboratorium, fakultas olahraga seperti tenis, bola, voli, dan kolam renang. Dan selanjutnya asrama mahasiswa dan gedung serbaguna. Materi yang keempat membahas tentang hak dan kewajiban. Hak mahasiswa pasal 4. Yang pertama, memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuan mahasiswa. Yang kedua, memanfaatkan fasilitas akademik dan fasilitas umum, mendapatkan bimbingan dari dosen. Dan yang keempat, kebebasan akademik. Kewajiban mahasiswa pasal 5, yaitu yang pertama, ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidik atau UKT, mematuhi ketentuan, memelihara sarana dan prasarana, menjaga nama baik Universitas Lampung, menjunjung tinggi kebudayaan Unila, mengikuti proses pembelajaran, mencintai dan melestarikan Unila. Wow. Selanjutnya hari keempat materi pertama membahas tentang sejarah pembentukan program studi ilmu tanah. Program studi atau biasa disebut PS Ilmu Tanah merupakan PS di fakultas yang baru diaktifkan saat 2016 lalu. Program studi unggul dalam bidang pertanian tropika basah, lahan kering. Untuk akreditasi prodi ini,
dengan SK nomor 2546 SK Ban PT Akreditas 2019. Akreditasinya sudah tercatat B dan membahas tugas-tugas dosen PA, yaitu membantu mahasiswa menyusun studi, membantu mempertimbangkan mata kuliah yang akan diambil sesuai beban SKS, memonitor dan mengevaluasi studi, membantu mengatasi masalah mahasiswa. Selanjutnya materi yang kedua yaitu membahas mengenai macam-macam perguruan. Yang pertama akademi, sekolah tinggi, institusi, dan universitas. Dan kompetensi yang harus dikembangkan yaitu menyimak, berbicara, diskusi, membaca, dan menulis. Materi ketiga yaitu membahas tentang etika mahasiswa di dalam kampus. Kenapa manusia harus beretika? Yaitu karena manusia makhluk sosial dan ketika berinteraksi harus punya etika. Materi selanjutnya membahas tentang etika mahasiswa di kampus, yaitu dengan berpakaian rapi dan sopan, melaksanakan peraturan yang berlaku, memberikan contoh yang baik dalam berperilaku, saling menghormati, berperilaku dan bertutur kata yang sopan. Dan yang terakhir membahas tentang hubungan mahasiswa dengan dosen. Yang pertama disiplin dalam ruangan, kehadiran dalam kelas, serta kegiatan pada jam istirahat sebagai mestinya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.